Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, ini sudah hari keempat ya kita lebaran gitu ya. Alhamdulillah kita bisa melewati lebaran ini walaupun dengan rasa sedikit cemas, takut akan penagihan dari pinjol tersebut gitu ya. Saya juga merasakan apa yang Anda rasakan sekarang ini gitu. Walaupun saya sudah terbebas gitu ya. Fasenya itu sudah saya lewati semua gitu. Nah, Anda juga wajib melewati fase-fase tersebut, guys. Ini adalah namanya fase peningkatan kualitas hidup. Jika Anda sudah melewati fase-fase tersebut, maka Anda pun akan menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi gitu. Oke, nah, jadi di video kali ini saya mendapatkan berita yang sangat mengejutkan sekali, yaitu ada satu badan pemerintah resmi di tahun 2025 ini, mereka menyatakan ingin membantu orang-orang yang terjerat pinjaman online. Tidak hanya di pinjol saja, di bank, di leasing pun mereka ini akan membantu. Tapi yang lebih bagusnya mereka ini fokus ke pinjol. Nah, ini saya juga kaget nih ya, ada satu badan pemerintah resmi yang ingin membantu korban-korban yang terjerat pinjaman online tersebut. Langsung saja kita lihat beritanya ya di sini. Nah, ini dari Basnas. Basnas ini apa ya? Nanti kita cari tahu ya apa itu Basnas ini. Nah, judulnya di sini menyelamatkan mereka yang terjebak dalam jeratan utang. Setelah saya buka ya artikelnya, mereka ini benar-benar mengadakan program hal tersebut, guys. Ya, jadi Basnas ini adalah Badan Amil Zakat Nasional. Nah, di sini judulnya Gharim dan Pinjaman Online, ya, menyelamatkan mereka yang terjebak dalam jeratan hutang. Oke, coba kita baca dulu di sini ya. Di era digital ini, pinjaman online atau pinjol telah menjadi salah satu solusi cepat bagi banyak orang yang membutuhkan dana mendesak. Namun, di balik kemudahan akses tersebut, banyak individu yang terjebak dalam utang yang sulit dilunasi. Dalam konteks ini, istilah gharim atau gorim gitu ya guys ya, menjadi sangat relevan. Dalam syariat Islam, gharim menunjukkan kepada individu yang terjebak dalam utang dan tidak mampu membayar kewajiban finansial mereka. Kategori ini diakui sebagai salah satu penerima zakat, yang berarti mereka berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat untuk melunasi utang mereka. Kriteria untuk menjadi gharim mencakup beberapa aspek penting, antara lain yang pertama, kondisi ekonomi yang sulit. Oke, seseorang harus berada dalam situasi keuangan yang tidak stabil, di mana pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melunasi hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah utang yang signifikan. Meskipun tidak ada batasan jumlah utang yang pasti, utang yang dimiliki harus cukup besar sehingga menyebabkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang galbay dipinjol sampai kiranya ya 5-10 juta. Kalau menurut saya itu sudah besar, guys. Oke, selanjutnya nomor 3, tujuan utang yang sah. Utang yang diambil harus untuk tujuan yang dibenarkan secara syariah, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok lainnya. Utang untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak dapat dianggap sebagai gharim. Nah, sebenarnya orang Indonesia utang ke pinjol itu untuk 3 hal ini, guys ya: kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok lainnya. Kita beli obat di warung, kadang untuk beli buku anak gitu kan, lalu untuk makan gitu kan ya. Kayak seperti itu. Yang keempat, ketidakmampuan untuk membayar. Nah, seseorang harus menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut, baik karena kehilangan pekerjaan, bencana alam, atau situasi darurat lainnya. Jadi Basnas ini memiliki 4 kriteria yang nantinya di mana si gharim ini akan mendapatkan bantuan pelunasan hutang. Gitu ya, oke. Selanjutnya dulu ya. Pinjaman online menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan dana, namun banyak orang yang tidak menyadari resiko yang menyertainya. Bunga yang tinggi dan syarat yang memberatkan seringkali membuat peminjam terjebak dalam siklus utang yang sulit untuk diatasi. Banyak individu yang awalnya meminjam untuk kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan atau pendidikan akhirnya terjebak dalam utang yang semakin menumpuk. Basnas saja tahu hal tersebut. Bunganya tinggi dan menjebak gitu ya guys ya. Oke, selanjutnya. Orang yang terjerat pinjol dapat dianggap sebagai gharim jika mereka tidak mampu membayar utang dan mengalami kesulitan finansial akibatnya. Dalam banyak kasus, utang pinjol dapat menyebabkan stres dan tekanan mental yang signifikan, mengganggu kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan individu. Oleh karena itu,
Penting untuk memahami bahwa mereka yang terjebak dalam pinjol bukan hanya sekedar peminjam, tetapi juga individu yang membutuhkan bantuan. Ini saya baru nemu artikel yang menyentuh hati, guys. Ya, dari pemerintah ada artikel yang menyentuh hati, yang mengerti kondisi psikologis masyarakatnya, guys. Ya. Statement langsung dari pemerintah atau artikel langsung dari pemerintah. Kita lanjut lagi baca ya. Zakat memiliki peran penting dalam membantu Gorim, terutama mereka yang terjebak dalam pinjaman online. Zakat dapat digunakan untuk membantu melunasi utang pinjol, memberikan kesempatan bagi individu untuk memulai kembali tanpa beban finansial yang berat. Dengan pelunasan utang, mereka dapat menghindari bunga yang terus bertambah dan mengurangi tekanan yang mereka hadapi. Selain bantuan finansial, lembaga zakat juga dapat menyediakan program pendidikan tentang pengelolaan keuangan. Ini penting untuk membantu individu memahami cara mengelola uang mereka dengan bijak dan menghindari utang di masa depan. Lembaga zakat dapat memberikan pendampingan kepada Gorim dalam mengelola keuangan mereka. Dengan dukungan yang tepat, individu dapat belajar untuk membuat keputusan finansial yang lebih baik dan menghindari jeratan utang di masa mendatang. Nah, kaitan antara Gorim dan orang yang terjerat pinjaman online sangat jelas. Banyak individu yang terjebak dalam utang pinjol dapat dianggap sebagai Gorim, dan mereka berhak mendapat bantuan melalui zakat. Dengan memahami kondisi mereka dan memberikan dukungan yang tepat, kita dapat membantu mereka keluar dari jeratan utang dan membangun kehidupan yang lebih baik. Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk solidaritas sosial yang dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk membantu mereka yang membutuhkan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Oh, jadi ini adalah artikel yang mengajak orang lain untuk memberi zakat kepada orang yang galbay, guys. Oke. Jadi nih di sini tunaikan zakat, klik di sini. Misalkan saya klik di sini ya, nanti saya pastinya disuruh menunaikan zakat, guys. Ya, di sini kalau kita pilih ada zakat, kurban, infak, DSKL, fidyah, zakat ya, guys ya gitu. Zakat apa ini? Coba kita lihat. Ya, zakat penghasilan lah gitu ya. Saya mau nyumbang 1 juta misalkan gitu ya untuk korban pinjaman online gitu. Silakan lengkapi di bawah ini lalu pilih pembayaran gitu ya. Jadi nanti uang saya itu dipakai untuk membantu para nasabah-nasabah yang terjerat pinjaman online. Nah, ini adalah aksi nyata dari Basnas untuk menanggulangi korban-korban di pinjaman online. Ini sangat bagus sekali ya, guys ya. Walaupun nih ya, guys ya, walaupun memang tidak sama dengan konsep saya gitu, Raja Galbaisme. Kalau Raja Galbaisme itu kan galbay. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya nasabah ini menghubungi Basnas agar bisa dibantu melunasi pinjaman online-nya. Anda harus menghubungi Basnasnya, guys. Nih, hubungi kami di sini ya. Hubungi kami gitu kan. Nih. Ini Basnas Yogyakarta ya, guys ya. Ini sebenarnya Basnas manapun bisa. Basnas pusatnya atau Basnas Yogyakartanya ya. Dan ini juga kalau nggak salah tadi mana tuh ya artikel ini. Artikel ini diterbitkan pada 8 Maret 2025, guys ya, bulan lalu. Masih sangat fresh sekali program pemerintah ini. Gitu, oke ya. Nah, guys, mau nggak saya nelpon ini terus tanya ke Basnas bagaimana caranya biar utang saya didonasi? Kalau mau, coba tulis di kolom komentar. Nah, tapi kalau saya, Raja Galbay, itu tetap berpegang teguh pada galbay. Nah, saya menyadari tidak semua orang seperti itu. Saya sangat sadar ya. Maka dari itu, apakah saya perlu menelpon Basnas ya, mencari tahu bagaimana caranya agar nasabah ini bisa ditolong oleh Basnas sehingga pinjaman online-nya itu semuanya itu dilunasi gitu ya, guys ya. Silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan buat di next video. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti program Basnas ini, Anda harus masuk dalam 4 kriteria yang ditetapkan oleh Basnas ini. Yang pertama itu kondisi ekonomi yang sulit, guys ya. Ya, orang yang minjol kondisi ekonominya lagi sulit ya, guys ya, semua juga ya, gitu ya. Yang kedua, jumlah utang yang signifikan. Meskipun tidak ada batasan jumlah utang yang pasti, utang yang dimiliki harus cukup besar sehingga menyebabkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, guys ya. Cukup besarnya nih berapa gini. Ini kita nih memang benar-benar harus telepon Basnasnya ini, guys ya, harus menghubungi Basnasnya gitu ya. Nanti kayaknya di next video saya telepon gitu ya, oke. Yang ketiga, tujuan utang yang sah.
gitu kan ya. Utang yang diambil harus untuk tujuan yang dibenarkan secara syariah, seperti biaya kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan pokok lainnya. Saya percaya bahwa 99% orang yang minjol itu untuk biaya kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya, guys. Oke? Karena ekonomi Indonesia itu lagi sulit gitu kan. Selanjutnya nomor 4, ketidakmampuan untuk membayar. Nah, seseorang harus menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang tersebut, guys. Baik karena kehilangan pekerjaan, bencana alam, atau situasi darurat lainnya. Gitu. Jadi, kalau misalkan Anda masih kerja, kayaknya belum masuk ke kriteria ini ya, guys ya. Tapi kalau misalkan Andanya itu ada di rumah, nganggur gitu kan, mungkin bisa. Lalu kena bencana alam mungkin bisa gitu. Lalu situasi darurat lainnya ini apa nih ya? Maka dari itu kita perlu tahu secara rinci apa maksud dari situasi darurat lainnya dan berapa besaran hutang yang akan dibantu oleh Basnas ini gitu. Ya guys ya. Silakan tulis di kolom komentar apakah saya perlu menelpon Basnas. Saya tunggu komentar Anda, oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.